Nah, sekarang kita mau lihat di sini perbandingan imbalan ya dengan apa namanya dengan fair value of net asset-nya ya, karena itu yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada informasi mengenai neracanya si PT Sony, yaitu book value dan fair value. Yang kita lihat ini adalah yang fair value-nya ya. Nah, jumlah fair value-nya, ya sebentar, berarti kita hitung dulu ya untuk yang ini ya, asetnya, fair value of assets ya, itu jumlahnya sebesar berapa? 117.260. Itu yang fair value of asset-nya, kemudian fair value of liabilities-nya itu sebesar 32.600 juta ya. 600.000, sorry. 600.000. Sehingga kalau kita mau hitung berapa fair value of net asset-nya, itu sebesar 660.000. Oke. Itu untuk fair value of net asset-nya dari si PT Sony ya. Sekarang kita hitung ya, berapa cost of investment-nya atau nilai wajar imbalan ya. Berarti nanti di sini cost of acquisition atau investment itu tadi dapat 100 juta. Sehingga ada selisih sebesar berapa? Sebesar ini berarti 15.340.000 ya. Nah, berarti selisihnya tersebut kalau kita lihat ya, jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 100 juta, dia hanya memperoleh 84.660. Berarti ada selisih lebih ya. Selisih lebih ini bukan dialokasikan sebagai utang, tetapi dialokasikan ke goodwill ya. Ke goodwill. Oke. Nah, itu terkait dengan ini apa? Selisih lebih ya sebesar 15.340 juta ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin jurnal ya. Ini terkait dengan adanya pemindahan aset maupun liabilities dari si Sony ya, PT Sony. Nah, itu gimana caranya? Tinggal pindahin aja itu angkanya dengan menggunakan angka yang fair value ya semuanya. Oke, berarti nanti kita bikin jurnalnya, misalkan di mana ya? Nih, kecil-kecil. Ya, berarti kita masukin aja nanti ya berapa nanti di sini. Misalkan apa? Cash, ya, kemudian AR, inventory, kemudian prepaid insurance, apalagi land, building, equipment, ada goodwill ya. Nah, terus selanjutnya misalkan accounts payable. Kemudian ini gimana ya? Nggak kelihatan. Ya, pokoknya nanti angkanya dimasukin yang fair value ya. Accounts payable, kemudian accrued payable, notes payable, kemudian bonds, kemudian nanti baru investment, in PT Sony ya.
Nah, nanti tinggal angka-angkanya dipindahin aja yang tadi. Nah, seperti itu untuk ininya. Untuk jurnalnya, kemudian nanti kalau misalnya memang diminta berapa posisi neraca ataupun laporan posisi keuangan dari PT Poni ya setelah adanya kombinasi bisnis, tinggal ditambahin aja nanti angka-angka yang kita buat di dalam jurnal ya. Nah, itu terkait dengan pembahasan ini ya, pembahasan yang nomor 1 di sini. Yes. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih gampang izin ya? bertanya, Pak. Tapi ini di luar konteks ini mungkin ya, Pak. Terkait biaya untuk penerbitan ini, saham dan bonus. Kalau nggak salah, kemarin Pak Amri kan bilang kalau ada biaya untuk menerbitkan share itu mengurangi PIC ya, Pak. Sementara kalau PIC-nya itu kurang menggunakan RE. Bonds. Untuk yang share, Pak. Kalau misalnya yang bonds itu gimana ya, Pak? Apakah nanti menambah ke mengurangi discount? Mengurangi diskon dan mengurangi premium. Kan kalau bonds ya, itu kan dia nggak ada namanya akun premium ataupun akun ini kan, akun premium ataupun akun diskon ya. Berarti dia akan mengurangi nilai bonds payable-nya. Berarti nanti di sini debitnya bonds payable ya, itu dia bukan apa-apa, tapi bonds payable kan otomatis ketika kita jumlahkan bonds payable nilainya berkurang kan. Berarti secara diskon ataupun secara premium itu kan berkurang juga sebenarnya. Berarti untuk yang RE itu tadi khusus untuk yang share aja ya, Pak? Iya, kan itu komponen shareholder equity kan, bukan komponen bond. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Pak mau tanya, Pak. Pas jurnal akuisisi yang ada cash, AR, inventory itu kan yang bawah yang kredit ada investment in PT Sony, Pak. Saya pengen mastiin aja, Pak. Itu isinya jadi berapa ya, Pak, yang investment in PT Sony? Investment in PT Sony sesuai dengan nilai ini, yang akuisisi. Kan dia akan 0 nanti nilainya. Oh iya. Siap, Pak. Siap. Ya, hati-hati dengan investment expense ya, itu bukan bagian dari investment in PT Sony. Dia akan masuk sebagai expense di dalam laporan laba rugi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi nanti di sini hati-hati ya. Ini kan ada investment expense, dia nggak istilahnya ya. Dia nggak muncul laporan laba ruginya. Berarti nanti dampaknya kemana? Dampaknya ke RE, ya kan? Berarti nanti di sini untuk perhitungan RE-nya memperhitungkan nanti di sini mengurangi yang 5 juta itu dia akan mengurangi RE. Siap, Pak. Oke. Siap. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya hapus nih ya. Oke, kita masuk di latihan nomor 2 ya. Nah, nomor 2 di sini ada PT Poni ya, membeli seluruh aset bersih PT Sony di tanggal 1 Juli 2018 dengan pembayaran sebagai berikut. Menerbitkan saham biasa dengan nilai pari 1.000 sejumlah 50.000 lembar dengan harga pasar 2.000. Kemudian membayar kas sejumlah 25 juta. Untuk melakukan penyelesaian transaksi di atas, PT Poni membayar seluruh biaya terkait dengan penerbitan saham sejumlah 5 juta. Selain itu, diperlukan pula biaya notaris sejumlah 2 juta. Biaya penilai bisnis 2.500.000 dan biaya lain terkait dengan akuisisi sebesar 1.500.000. Adapun posisi keuangan PT Poni dan PT Sony sebelum penggabungan adalah sebagai berikut. Seperti ini.
Kalau tadi ya itu kita diberikan fair value dari neracanya si PT Sony, tapi di sini enggak ya, hanya diberikan nilai buku ya dari aset maupun liabilities ya si PT Sony. Kemudian informasi tambahannya adalah perusahaan menggunakan penilai profesional untuk menentukan nilai wajar aset dan utang yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan rekomendasi penilai profesional, kelebihan nilai pembelian terhadap nilai buku akan dialokasikan ke akun di bawah ini. Dan apabila masih ada, sisa akan dialokasikan sebagai goodwill atau gain from bargain purchase. Ya. Berarti nanti di sini ada piutang, kemudian persediaan, tanah, bangunan, peralatan, utang note, sama obligasi ya. Nah, kalau overvalued artinya adalah apa? Si piutang tersebut dinilai terlalu tinggi. Jadi nilainya mesti harus diturunkan sebesar 1 juta. Persediaan ya, ini undervalued ya. Dinilai terlalu rendah sehingga mesti harus dinaikkan sebesar 5 juta. Tanah ya, ini berapa di sini? Undervalued 6 juta. Bangunan undervalued 2.250.000, kemudian peralatan overvalued ya 3.500.000, utang notes undervalued 500.000, obligasi undervalued 1.300.000. Oke, pokoknya kalau overvalued itu dinilai terlalu tinggi, undervalued dinilai terlalu rendah. Overvalued itu dikurangi, undervalued itu ditambah. Ya, baik aset ataupun liabilities. Oke ya. Terkait dengan corporate action di atas, saudara diminta untuk membuat jurnal, menentukan berapa goodwill atau gain from bargain purchase yang diakui apabila ada, membuat jurnal pengambil alihan aset, membuat neraca PT Pony setelah corporate action di atas di pertanggal 1 Juli 2018. Ini coba kalian kerjakan dulu sebelum nanti kita bahas. Oke, ada ya ininya, filenya. Bahas ya. Nah, ini kita mau mencari apa dulu? Mencari cost of investment ya. Nah, sekarang posisinya untuk cost of investment itu ada saham dan hanya cash saja, tidak ada obligasi. Berarti kalau kita hitung, kas-nya sebesar 25 juta, komponen dari sahamnya berarti 50.000 lembar dikali dengan 2.000, berarti dapat 100 juta ya. Berarti totalnya yang ini untuk cost of investment-nya itu sebesar 125 juta. Oke. Ini berarti investment in PT Sony, kemudian ada cash, ini berarti 125 juta ya. 125 juta, kemudian cash-nya itu sebesar 25 juta, kemudian common stock itu sebesar berapa? 1.000 dikali 50 juta. Kemudian additional penal capital itu sebesar 50 juta ya. Kemudian apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si PT Pony ya. Itu ada sebesar yang 5 juta. Ini biaya penerbitan saham 5 juta ya, itu yang akan masuk sebagai pengurang additional penal capital, sedangkan untuk biaya notaris 2 juta, biaya penilai bisnis 2.500.000 dan biaya lainnya itu kita jumlahkan 1.500.000 ya, itu kita jumlahkan sebesar 6 juta.
berarti ini akan kita akui sebagai investment expense ya. Berarti investment expense-nya ada sebesar 6 juta. Kemudian additional planned capital itu sebesar 5 juta ya. Dan kas yang dikeluarkan itu sebesar 11 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi berapa nilai wajar dari asetnya ya. Dari nilai wajar dari aset si PT siapa? PT Sony ya. Oke, berarti kalau kita hitung nilainya berapa? Untuk yang cash, kemudian sampai dengan komponen apa ini? Sampai komponen bonds ya. Oke, kita hitung berarti di sini cash ya cash ya cash itu sebesar 22.680 juta. Kemudian AR ini piutang dinilai terlalu tinggi ya. Sebesar 1 juta berarti kita kurangkan. Ini berarti 7.100.000. Kemudian ada inventory. Ini apa? Undervalued ya. Ditambahkan dengan 5 juta berarti dapat 34.700.000. Kemudian prepaid insurance. Oke, ini tidak ada perbedaan ya antara book value dan fair value-nya. 3.888.000. Kemudian land itu tanah ya. Ini undervalued 6 juta. Berarti kita tambahkan 6 juta. Di sini berarti 46 berapa? 46.500. Kemudian building itu undervalued 2.250 kita tambahkan berarti dapat 250.000. Kemudian equipment ini equipment overvalued ya, kita kurangi 3.500.000 berarti 30.250 ya. Berarti nanti di sini maaf. Ya? Itu yang inventory kayaknya tipe 34 ya, Pak ya? Mana? Oh ya. Yang inventory. Oh ya, betul. Oke, berarti fair value of asetnya berapa totalnya? 201 ya, 201.368.000. Benar nggak? Nah, kemudian kita masuk accounts payable. Accounts payable ada perbedaan nggak? Enggak ya. Oh, sebentar, accounts payable itu ada perbedaan ya. 19.170 kemudian 000. Kemudian accrued expense um, 8.748 juta ya. Kemudian apa lagi? Notes payable.
dia apa di sini undervalued, berarti 8.500.000. Kok sampai 8.600.000 ya? Iya, Pak. 8.600.000. Kemudian bonds-nya undervalued ya, 1.300.000 berarti menjadi 31 juta. Oke, berarti fair value of liabilities-nya itu sebesar berapa? 67.518 juta ya. Kemudian berarti fair value of net asset-nya itu sebesar benar ya? 133.850. 850 juta ya. Kita bandingkan dengan investment, cost of investment-nya. Kan tadi dapat berapa? Dapat 125 ya. Iya, Pak. Sehingga ada selisih lebih, ini masuk sebagai gain from bargain purchase ya. Itu jadinya dapatnya 8.850.000. Benar nggak? Benar, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Oke, sama ya. Nah, ini. Nah, ini untuk untuk bikin jurnalnya, berarti nanti kalian ini saja tinggal dimasukin angka-angka ini ya, yang cash, liabilities, berarti nanti di sini tidak ada goodwill ya, adanya gain from bargain purchase sama menutup akun investment in PT Sony ya, itu sebesar berapa? Sebesar 125 juta. Ya, ini pada saat adanya transfer aset maupun liabilities dari investment in PT Sony punyanya si PT Pony ya. Nah, berarti nanti di sini kita tambahkan ya jumlah cash, liabilities ya ini di akunnya si PT Pony. Nah, cuma pertanyaannya adalah di sini kan neraca ya. Nah, ini bagaimana nasibnya untuk investment expense, kemudian ada gain from bargain purchase di dalam neraca ini. Kalau investment expense ya, itu dia akan mengurangi RE. Sedangkan gain from bargain purchase itu dia akan menambah RE. Nah, ini mesti harus hati-hati. Ini akan mengakibatkan nanti di sini sisi aset ataupun liabilities dan equity ya, itu menjadi nggak balance ya. Karena kita hanya disajikan posisi neraca saja, tidak diberikan laporan laba rugi si PT Pony. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk di materi baru. Oke, cukup. Kalau cukup berarti ini saya tutup ya. Oh ya, ini kemungkinan ya ada ada kuis besok ya jam 4 sore. Cuman ya udahlah istilahnya kalian kerjakan aja karena memang itu kuis serentak ya. Sebenarnya saya mau punya kuis sendiri tapi ya udah yang punya saya juga nanti buat latihan aja. Tapi kuisnya bukan di kuis kombinasi bisnis ya. Saya pengennya kuisnya di investasi di perusahaan asosiasi atau nanti di laporan keuangan konsolidasi ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini kalian ikuti aja sih kalau menurut saya ya. Karena memang ini kalau menurut saya karena memang bukan kuis dari saya, ya sudah ini anggap aja latihan gitu ya. Ya anggap aja latihan ya buat try out UTS ya. Karena kalau dari saya kuisnya maunya untuk investasi investasi saham di entitas asosiasi ataupun di laporan keuangan konsolidasi nanti.
Oke, kemudian kan istilahnya kita masih ada UTS, kemudian ada UAS ya, jadi bisa beberapa kali sebenarnya kuisnya. Saya pengennya kuisnya 2 kali aja dalam 1 semester ya, yang lainnya latihan-latihan aja gitu ya. Karena istilahnya meriksa kuis juga capek. Ya, selain meriksa UTS sama UAS. Karena kan kita bukan pilihan ganda ya ininya. Ya, kecuali saya pilihan ganda atau BS ya, saya tinggal nyuruh orang aja suruh ngoreksi gitu ya. Udah saya bebas gitu kan. Nah, makanya kalau nilai-nilai yang AKM, AKL itu ya, agak mepet-mepet keluarnya ya, atau mungkin ada yang sampai telat pada saat deadline ya, karena memang begitu ya, kita ada aktivitas harian, tetapi kita mesti harus mengoreksi juga, karena istilahnya ngoreksi mata kuliah AKM, AKL ya, atau cost accounting. Kalau saya misalnya ngoreksi AKM, AKL tuh ini ya, butuh effort banget gitu. Saya misalkan memang 3 hari yang saya nggak ngerjain apa-apa, padahal saya ada kerjaan lain. Nah, saya mesti fokus karena apa? Kalau misalkan saya pecah-pecah sama kegiatan lain, jadi sisi objektivitas saya itu malah jadi kacau gitu. Karena istilahnya kan saya mesti harus lihat nih, misalkan jawaban sampai sekian itu saya akan ngasih nilai berapa gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya pecah-pecah lagi, "Aduh, ini saya gimana ya tadi ya?" gitu ya. Mesti harus nilai berapa. Nah, itu yang kadang-kadang jadi saya bingung sendiri gitu kan. Nah, jadi saya fokuskan misalkan dalam jangka waktu berapa hari saya mesti ngoreksi misalnya nomor sekian, itu mesti selesai gitu. Saya nggak mau disambi-sambi dulu ya. Oke, kita masuk ke materi baru tentang investasi saham di entitas asosiasi ya. Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari sebagian di AKM 2 ya, yaitu investasi saham. Nah, tetapi pada saat itu kalian hanya belajar tentang cost method dan equity method. Tidak sampai dengan bagaimana kalau misalnya equity method, kemudian ternyata cost of investment yang dia keluarkan itu dari sisi fair value net assetnya ya, net asset si investinya itu berbeda ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang itu. Oke, cuma nanti di sini akun-akunnya agak sedikit beda ya dengan yang pernah kalian pelajari di AKM ya, tapi nggak apa-apa sih, istilahnya paling cuman beda istilah, tapi biasanya kalau anak STAN tuh ngerti semua ya, baik dibolak-balik ataupun istilahnya agak sedikit beda-beda, tapi maksudnya apa paham. Oke, nah kita masuk di instrumen ekuitas. Jadi kalau bisa saya sampaikan ya, AKL itu kebanyakan memang materinya mengenai masalah investasi saham gitu ya. Nah, tidak seperti di AKM yang mungkin kalian belajar tentang inventory, kemudian tentang piutang ya, kemudian nanti di sini ada pengakuan pendapatan, kemudian imbalan kerja kepada karyawan ya, dan lain sebagainya, dan memang itu bervariasi. Nah, sebenarnya inti utama kalau yang saya lihat ya, inti utama akuntansi keuangan itu di akuntansi keuangan menengah. Kenapa? Karena memang itu berbagai macam variasi akun ya, kebijakan akuntansi untuk setiap item ataupun akun, baik di laporan di seluruh laporan keuangan ya. Nah, itu yang terjadi di AKM. Kemudian AKM juga memang banyak yang memang relate dengan PSAK gitu kan. Nah, kalau di AKL ya, itu PSAK-nya paling terkait dengan masalah investasi ya, ataupun kombinasi bisnis ya, ataupun terkait dengan nanti beberapa terkait dengan other comprehensive income ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengulas sekilas ya, ini kayak semacam review atas instrumen ekuitas ataupun investasi saham ya. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi saham, di sini ada pihak yang memiliki investasi tersebut dan ada yang mengeluarkan. Nah, yang memiliki investasi tersebut sebagai investor, sedangkan yang mengeluarkan ya ataupun pihak penerbit ini sebagai investee. Nah, kalau kita lihat ya, tujuannya apa sih? Ada investor, dia berinvestasi di investasi saham.
Tujuannya tentunya mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa? Imbal balik saham. Seperti misalkan mendapatkan dividen ataupun mendapatkan return ya dari kenaikan harga sahamnya, seperti itu. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan adanya kepemilikan ya investor atas saham. Kenapa? Karena nanti di sini untuk kepemilikan investor atas saham kalau dia memiliki pengaruh yang signifikan, biasanya akan memiliki hak suara yang memungkinkan investor untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Atau nanti juga ada misalkan terkait dengan keterwakilan dari investor tersebut ya, dari kelompok investor tersebut itu di dalam dewan direksi ataupun di dewan komisaris. Nah, kemudian nanti kita lihat ya, berapa persentase kepemilikan saham. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di AKM ya. Nah, seperti ini. Jadi di bawah 20%, tingkat pengaruhnya itu rendah ataupun tidak sama sekali, ya tidak ada sama sekali. Sedangkan 20 sampai dengan 50% pengaruhnya signifikan, sedangkan di atas 50% itu bukan signifikan lagi, tapi sudah mengendalikan si perusahaan tersebut. Ya. Nah, bagaimana metode penilaiannya? Kalau kurang dari 20% berarti akan menggunakan fair value. Sedangkan yang 20 sampai dengan 50% menggunakan metode equity. Dan lebih dari 50% ini menggunakan metodenya bisa cost method ataupun equity method ya. Yang fair value sebenarnya sama ya dengan yang cost, cuma nanti yang kita bahas dengan kepemilikan lebih dari 50% itu yang memungkinkan untuk mudah dipahami adalah dengan menggunakan cost-nya ya, bukan fair value. Selain itu juga menggunakan equity method. Nah, di sini berarti kalau kepemilikan lebih dari 50% ya, ada memunculkan adanya hubungan antara induk dan anak perusahaan. Sehingga si induk perusahaan itu memiliki dua kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah laporan keuangan si induknya itu sendiri, si perusahaannya itu sendiri. Dan yang kedua adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi induk dan anak. Jadi gabungan ya laporan keuangannya antara induk dan anak. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat ya beberapa kemungkinan ya persentase kepemilikan saham ya itu kalau di bawah 20% tadi sudah saya sampaikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian bagaimana pencatatannya ya? Ini tergantung tujuannya adalah untuk apa? Sebagai trading ataukah memang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Kenapa? Kalau trading ya nanti kita pencatatannya nanti di sini dengan trading investment ya. Atau nanti ada available for sale securities kalau dia memang tujuannya ditujukan untuk memiliki saham dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ya di sini apabila pembelian saham oleh perusahaan dalam hal ini katakanlah contohnya ya PTA itu antara 20 sampai dengan 50% berarti memiliki pengaruh yang signifikan di perusahaan B. Menggunakan metodenya adalah metode equity, sedangkan tadi lebih di atas ataupun di atas 50% ya, itu akan mengakibatkan adanya hubungan induk dan anak perusahaan. Oke, nah ini terkait dengan entitas asosiasi. Jadi kita lihat nanti di sini untuk kepemilikan yang 20 sampai dengan 50% ya. Nah, di sini ya berarti kita akan menganggap pihak investinya adalah entitas asosiasi ya. Nah, berarti nanti investor dari investi tersebut ya mempunyai pengaruh yang signifikan. Oke. Kemudian pengaruh yang signifikan itu apa ya? Jadi istilahnya kita mungkin selama ini berpikir pengaruh signifikan bisa mempengaruhi kebijakan akuntansi di perusahaan, kebijakan akuntansi, kebijakan keuangan ya ataupun kebijakan operasional di perusahaannya isi investi ya. Nah, cuma ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa lihat di sini ya.
terkait dengan pengaruh yang signifikan. Berarti yang tadi saya sampaikan ya, keterwakilan dalam dewan direksi ataupun dewan komisaris, kemudian terkait dengan pembuatan kebijakan termasuk dividen ya, kemudian nanti ada transaksi yang material antara investor dengan investi. Nanti di sini dianggap bahwa terdapat adanya transaksi dengan pihak berelasi ini antara investor dengan investinya, karena memang hubungannya dianggap seperti hubungan istimewa karena ada persentase kepemilikan di atas 20%. Kemudian yang keempat ya, ada bisa aja misalkan terjadinya pertukaran personal manajerial. Jadi karena memang dianggap memiliki hubungan yang istimewa, jadi bisa nggak kalau misalkan salah satu manajer di PT A ya pindah misalkan di PT B, ya bisa-bisa aja gitu kan. Ya tergantung kesepakatan antara si pegawainya kemudian dengan kedua si perusahaan tersebut. Kemudian penyediaan informasi teknis pokok ya. Artinya adalah, nah ini yang biasanya kalau misalnya memang kalian ini ya pernah dengar mengenai masalah transfer pricing ya. Transaksi transfer pricing istilahnya perusahaan tersebut dia akan membeli ya barang-barang dari pihak asosiasinya ya. Nah, mungkin istilahnya harganya lebih murah dibandingkan dengan dengan pihak ketiga gitu ya. Nah, ini yang informasi-informasi tersebut yang tentunya digunakan oleh si investor dan investinya dalam konteks entitas asosiasi ya. Kemudian, yang pertama terlebih dahulu ya, apabila kepemilikan kurang dari 20%. Kita akan mencatatnya dengan menggunakan metode biaya ataupun dengan nilai wajar. Jadi gini, kalau misalnya memang ternyata kepemilikan kurang dari 20% ya, ini kan tadi sudah saya sampaikan, tidak menimbulkan pengaruh atau rendah pengaruhnya ya di entitas ataupun di investi. Kemudian apabila tidak terdapat adanya harga kuotasian di pasar, seperti misalkan perusahaan yang listed di bursa, ya. Nah, berarti perusahaan tersebut kan bisa ketahuan berapa sih harga sahamnya setiap hari, berapa sih harga saham penutupan ya setiap hari. Nah, tetapi kalau misalnya memang ternyata si perusahaan tersebut tidak memiliki harga kuotasian ataupun harga yang dinyatakan di pasar ya, berarti saham akan dicatat dengan menggunakan metode cost. Oke, kemudian apalagi apabila ya di sini terdapat harganya kuotasian, saham dicatat menggunakan nilai wajar, kemudian juga tergantung di sini ya tujuannya apakah untuk trading ya, trading securities ataupun available for sale securities. Oke, nah nanti treatmentnya bagaimana? Kan setiap akhir periode ya, kalau dengan menggunakan fair value akan dicatat nih, ya kan? Kenaikan ataupun penurunan dari investasinya. Berarti nanti di sini kalau misalnya memang ternyata naik ya, akan diakui sebagai keuntungan. Kalau misalkan turun ya, ini akan dicatat sebagai ataupun penurunan dianggap dicatat sebagai kerugian. Cuma treatmentnya kalau untuk yang trading securities itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk yang available for sale securities akan disajikan ke dalam other comprehensive income ya. Nah, kemudian bagaimana treatmentnya terkait dengan adanya penambahan ataupun pembagian dividen ya oleh si investinya. Nah, ini tidak akan mempengaruhi nilai investasinya. Kenapa? Karena dividen itu dianggap sebagai dividen income atau dividen revenue. Oke ya. Nah, investasi tersebut selain adanya ini ya, kenaikan ataupun penurunan nilai wajar setiap akhir periode ya, ini juga akan berubah kalau adanya pembelian ataupun penjualan dari investasi tersebut. Oke. Kemudian kalau untuk yang metode ekuitas seperti apa ya? Nah, ini kalau yang metode ekuitas nilai akhir tahun ya itu tidak mempengaruhi nilai investment dari si investornya ya. Cuma nanti di sini kalau adanya income ya ataupun rugi investi ya, ini akan mempengaruhi apa? Ini akan mempengaruhi nilai investasi ya dari si investornya.
Nah, termasuk nanti di sini ada dividen. Dividen itu mengurangi investasi tercatatnya ya. Nah, itu yang kita pelajari waktu di AKM ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata ya di sini ada investi ya terkait dengan investi memiliki transaksi-transaksi yang mengakibatkan adanya ini ya kenaikan ataupun penurunan ya dari akun other comprehensive income-nya. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada si investornya. Contohnya ya, apabila terdapat perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap ya, ataupun ternyata ada keuntungan ataupun kerugian dari translasi mata uang asing. Nah, ini berarti juga akan mempengaruhi income ya ataupun investment dari si investornya ya. Nah, tetapi nanti di sini income ataupun income positif ataupun income negatif ya, ini akan dicatat sebagai other comprehensive income di pembukuannya investor ya. Itu hati-hati karena nanti di sini kalau untuk yang income masuk sebagai laba rugi hanya untuk net income ataupun net loss ya dari aktivitas operasi. Tetapi kalau ternyata si investinya ya ini memiliki other comprehensive income, berarti nanti di sini juga berdampak kepada investment si investornya, tetapi akan mengakui income-nya itu sebagai other comprehensive income. Oke. Nah, sekarang contohnya ya. Ini harusnya kalau kepemilikan 20% ini sudah dengan menggunakan equity method, tetapi kita mau melihat ya perbandingan bagaimana treatment-nya pencatatan yang cost method ataupun dengan yang equity method. Ya. Nah, contohnya di sini tanggal 1 Januari 2016 P membeli 2000 ya lembar saham dari 10.000 lembar saham S atau kepemilikan 20% senilai $50 per lembar. Nilai pari dan nilai wajar saham diasumsikan sama. S memperoleh net income di tahun 2016 sebesar 50.000 dan membagikan cash dividen di tanggal 1 November 2016 sebesar 20.000. Oke, berarti kita akan lihat ya pencatatan investment pertama kali. Nah, ini kalau yang untuk cost method ataupun fair value method harusnya kan investment in trading securities ataupun trading investment ya, atau available for sale securities. Tapi ini dianggap bahwa bagaimana kalau investment in S ya sama lah ya. Investment in S itu dicatat dengan menggunakan cost method dan equity method. Bedanya di mana? Nah, kalau pencatatan pertama kali ya, ini tidak ada perbedaan ya, baik yang cost method ataupun yang equity method. Nah, perbedaan yang pertama ya ini terjadi ketika adanya pembagian ataupun ada distribusi dividen cash ya, itu sebesar 20.000. Tapi ini mesti harus hati-hati dikalikan dengan persentase kepemilikannya, 20.000 dikali dengan 20%. Kalau yang equity method kan ini biasanya, bukan biasanya sih, karena memang 20% itu masuk harusnya sebagai equity method, berarti cash pada investment in S sebesar 4.000. Kemudian kalau yang cost method berarti cash pada dividen income atau dividen revenue sebesar 4.000. Bagaimana ya terkait dengan net income di akhir tahun yang dilaporkan oleh S sebesar 50.000. Kalau dengan menggunakan cost method ataupun fair value method ya ini tidak dilakukan jurnalnya. Sedangkan yang menggunakan equity method ya penjurnalannya investment in S pada income from S sebesar berapa? 20% dikali dengan 50.000. Kita dapatkan sebesar 10.000 ya. Oke, kemudian nah ini yang kita baru ya pelajari di investasi
dengan kepemilikan 20 sampai dengan 50%. Nah, apabila ya cost of investment-nya itu berbeda dengan proporsi nilai wajar net asset yang diperoleh ataupun haknya dari investor atas nilai wajar net asset investinya. Nah, bagaimana kalau hal tersebut itu terjadi ya? Nah, berarti ya di sini katakanlah cost of investment kepemilikan misalkan 30% PTA ke PTB ya, itu porsi ataupun porsi dari fair value net asset yang diperolehnya ya dari si investi itu nggak sama. Berarti di sini ada perbedaan ya cost of investment dengan fair value of net asset-nya ya, porsi fair value of net asset-nya. Berarti perbedaan tersebut bagaimana treatment-nya ya? Nah, treatment-nya ini akan dialokasikan ke berbagai akun yang nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda. Nilai tercatat kita dapatkan dari mana? Dari nilai bukunya ataupun neracanya ya, ataupun laporan posisi keuangan. Kemudian kalau ternyata masih ada selisih ya dialokasikan ke goodwill. Jadi kita akan mendapatkan informasi yang pertama cost of investment ya. Kemudian book value of net asset dikalikan dengan porsi kepemilikan saham investor. Kemudian fair value of net asset dikalikan dengan persentase ya kepemilikan saham investor. Nah, seperti itu kemudian kita tandingkan dengan cost of investment dari nilai investasi si investornya. Kemudian baru ya kita tandingkan dengan apa? Kalau fair value of net asset dikalikan dengan persentase, kita akan memperoleh goodwill, ya. Nah, kalau kita peroleh ya, ini dengan persentase kepemilikan dikalikan dengan book value of net asset, kita akan memperoleh ini book value of net asset ya dari si investinya yang menjadi haknya dari investor. Ini kita akan alokasikan ke berbagai akun yang nilai tercatatnya dan nilai wajarnya berbeda ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian alokasi dilakukan secara proporsional ya, sesuai dengan persentase kepemilikan. Kalau ternyata cost of investment-nya ya, ini harusnya nilai wajar ya. Nah, cost of investment-nya lebih rendah dibandingkan dengan fair value of net asset-nya ya. Ini akan kita dapatkan goodwill negatif ataupun keuntungan pada tahun berjalan. Sedangkan kalau cost of investment-nya lebih tinggi dibandingkan dengan fair value of net asset, kita akan mendapatkan goodwill ya. Nah, goodwill ini tidak nampak ya di dalam akun tersendiri, tetapi dia akan masuk ke dalam akunnya si investment in S. Beda tadi dengan kombinasi bisnis ya, itu muncul adanya goodwill ataupun memang ada transfer aset ataupun liabilities ya. Ini kita akan catat itu nilai wajar ya dari aset ataupun liabilities dari yang punyanya perusahaan yang dilikuidasi ataupun yang dihentikan secara operasionalnya. Tapi dalam konteks investasi di sini perbedaan-perbedaan tadi tidak muncul ya sebagai akun tersendiri ya termasuk goodwill. Berarti nanti di sini dampaknya di mana? Dampaknya nanti pada saat perhitungan berapa ya income yang diperoleh ataupun income allocation ya itu yang diterima ya oleh si investornya. Oke. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Oh, belum contohnya ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa di sini ada misalkan selisih ya, harga perolehan dengan aset neto ya, itu kan akan dialokasikan kepada aset ataupun liabilities yang memiliki fair value dan nilai tercatat yang berbeda ya. Nah, nanti selisihnya ini akan diamortisasi ya. Itu yang mengakibatkan apa? Amortisasi tersebut ini akan mempengaruhi berapa nilai income from S di tahun berjalan ya. Nah, ini tentunya juga akan berdampak kepada investment in S. Nah, ini terkait dengan adanya amortisasi tersebut ya sampai dengan selesai ya. Ini akan mengakibatkan bahwa suatu saat ya ini akan habis. Oke.
Jadi saldo akun investment di INS dalam bukunya P akan sama dengan persentase kepemilikan P dikalikan dengan stockholders equity-nya S. Sedangkan kalau untuk goodwill tidak diamortisasi ya, tetapi tiap akhir periode dinilai kembali. Nah, ini sebenarnya kalau goodwill itu sempat dibahas waktu di AKM 1 ya, waktu bahas intangible asset. Goodwill merupakan intangible asset yang paling tidak jelas, memang iya ya. Nah, ini karena memang perolehannya tidak seperti intangible asset yang lainnya. Misalkan beli dari pihak lain ya, ataupun istilahnya internally created dari si perusahaan itu sendiri ya. Tetapi goodwill muncul ketika kombinasi bisnis ya. Ini juga dia muncul tapi tidak muncul sebagai item ataupun akun tersendiri, tetapi melekat di dalam nilai investment in S-nya ya. Nah, ini ada contoh. Di tanggal 2 Januari 2015 ya, PT Pakuan membeli 30% kepemilikan saham PT Sawo Jajar. Diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan menyerahkan uang kas sebesar 2 miliar dan saham sebanyak 200.000 lembar dengan nilai pari 10.000 per lembar dan nilai pasar 15.000 per lembar. PT Pakuan mengeluarkan biaya untuk pendaftaran saham sebesar 50 juta dan biaya konsultansi sebesar 100 juta. Berarti nanti di sini untuk yang biaya pendaftaran saham itu kita alokasikan sebagai pengurang additional paid capital, sedangkan biaya konsultansi akan kita akui sebagai investment expense ya. Nah, sebagai tambahan informasi pada tahun 2015 PT Sawo Jajar memperoleh net income sebesar 3 miliar dan membayar dividen pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar 1 miliar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita lihat untuk neraca si PT Sawo Jajar. Jadi diberikan informasinya baik book value ataupun fair value seperti ini. Ada cash, ya, receivables, inventory, ada current asset, equipment, kemudian ada accounts payable, notes payable, common stock, sama RA. Oke. Kita lihat analisis transaksinya ya. Tadi ada cost of investment ya, ataupun harga perolehan berapa, nilainya sebesar 5 juta. Dari mana? Dari 2 juta cash dan 2 juta sih, 2 miliar cash dan saham ya. 200.000 lembar dikalikan dengan nilai pasarnya ya 15.000 berarti dapat 3 miliar. Totalnya berapa? Totalnya sebesar 5 miliar ya. Sekarang kita lihat ya untuk ya book value of net asset-nya itu nilainya sebesar 12 juta. Sedangkan kalau fair value of net asset-nya sebesar berapa? Sebesar 16 juta. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa mengetahui berapa nilai goodwill-nya. Kita tandingkan aja. Tadi kan kepemilikannya 30% ya. 30% dikalikan dengan 16 juta sebesar 16 juta sih 16 miliar ya. Itu berarti 30% kali 16 miliar sebesar 4,8 miliar. Sedangkan cost of investment atau nilai imbalan dari si PT Pakuan ya itu sebesar 5 miliar. Ada selisih sebesar 200 juta. Itu akan kita akui sebagai apa? Sebagai goodwill ya. Oke, kita lihat di sini ada excess ya antara cost of investment dengan nilai tercatat ini dari ataupun book value of net asset-nya. Dapat 3 miliar 600 juta.
Selisihnya berapa? Selisihnya sebesar 1,4 miliar. Dialokasikan kemana saja, kita akan lihat di sini ya. Yang beda mana? Berarti inventory ya. Kemudian ada current asset, ini inventory dia positif, berarti ya naik ya, ataupun undervalued. Ya, naik. Kemudian ada current asset itu turun. Intinya kalau aset semakin naik, kita catat sebagai apa? Positif aja. Tapi kalau asetnya turun, kita kasih tanda negatif. Kalau bingung ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pemahaman ini mesti harus memang banyak latihan ya. Kalau misalnya memang baru-baru saja belajar ini, saya sarankan ya udah paling gampangnya adalah inventory naik positif, aset naik positif, aset turun kita akan tandai negatif ya. Itu dari sisi alokasinya. Tetapi nanti pada saat amortisasinya ya, itu kita akan balik ya. Yang tadinya positif berarti kita akan akui sebagai apa? Income negatif. Yang tadinya negatif berarti akan kita akui sebagai income positif pada saat amortisasinya ya. Nah, kemudian kalau liabilities ya, ini kalau misalkan liabilities naik ya, ini kan sebenarnya apa? Dianggap merugikan perusahaan ya, harusnya gitu kan. Nah, berarti apa? Kalau misalnya memang naik berarti istilahnya negatif, tapi kalau turun berarti positif kalau untuk yang liabilities ya. Nah, sekarang kita lihat alokasinya di sini kan. Nah, semua tadi perbedaan antara fair value dan book value ya, kita kalikan dengan persentase kepemilikan dari si PT Pakuan, yaitu sebesar 30%. Oke, inventory naik kan, fair value-nya berarti positif 300 juta, other current asset ini kan dia turun, ya kan? Kali 30% dapat minus ataupun sebagai pengurang 60 juta. Equipment naik kan 30% dikali dengan 3 miliar dapat 900 juta. Notes payable itu tadi di sini? Turun ya. Oke, turun berarti positif ya. Berarti kita masukin di sini 60 juta. Oke, kita hitung semuanya dapat 1,2. Masih ada sisa kan sebesar 200 juta. Jadi terkonfirmasi ketika kita menghitung goodwill dari fair value of net asset ya, yang tadi 4,8 juta ya, kita tandingkan dengan si imbalannya sebesar 4,8 miliar dengan si imbalannya 5 miliar, dapat 200 juta. Sehingga ini yang kita perhitungkan ya atas alokasi kelebihan ya, imbalan di atas book value of net asset-nya. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan bagaimana caranya mengalokasikan ya ini excess ya, excess cost of investment over book value of net asset. Oke, nah kita lanjutkan bagaimana untuk membuat jurnalnya ya. Nah ini untuk membuat jurnalnya terkait dengan pencatatan investmentnya ya. Ini tidak ada perbedaan antara yang kita pelajari di kombinasi bisnis dengan yang ada di sini ya. Jadi kita akan mengakui nilai investment in S-nya
investment in Sawo Jajar, ada cash, ada common stock, ada additional paid capital ya. Nah, cuma kalau yang di kombinasi bisnis itu kan nilai investment in S-nya akunnya bisa dikatakan sebagai akun temporer. Kenapa? Karena nanti pada saat adanya transfer aset dan liabilities dari si investinya, akun ataupun item investment in S itu dia akan nol ya. Tetapi kalau yang kita pelajari di sini karena memang ini tujuan untuk investasi ya, ini akan ada nih akun investment in S ya in Sawo Jajar itu di pembukuannya PT Pakuan. Oke, kemudian ada biaya yang dikeluarkan ya sehubungan dengan pengeluaran saham baru si PT Pakuan. Berarti nanti di sini ada investment expense sebesar 100 juta dan additional paid capital ya seperti biaya registrasi ataupun penerbitan saham sebesar 50 juta dan cash yang dikeluarkan sebesar 150 juta ya. Kemudian ada dividen ya, dividen dari nilai 1 miliar ya itu dikalikan dengan 30%-nya. Berarti akan ada cash yang diterima sebesar 300 juta dan mengkredit ya investment in Sawo Jajar sebesar 300 juta. Kemudian ya di akhir tahun ini kalau yang pernah kita pelajari ya, kita hanya melihat dari sisi berapa income-nya ataupun net income-nya si PT Sawo Jajar ya. Ini berarti ada sebesar 3 miliar ya dikalikan dengan 30%. Berarti akan menghasilkan sebesar 900 juta. Oke. Nah, tetapi dalam konteks yang ini ya, kita melihat kan tadi ada excess ataupun kelebihan cost over book value of net asset-nya ya. Nah, ini dampaknya gimana? Dampaknya kita mesti harus lakukan amortisasi ya. Nah, amortisasinya akan berdampak kemana? Berdampak ke income tentunya. Income yang diterima oleh si PT Pakuan dari si PT Sawo Jajar. Nah, berarti apa saja yang akan kita amortisasi? Inventory ya. Ini diasumsikan terjual semuanya di 2015. Berarti kita akan amortisasi semuanya. Kemudian, other current asset ya, diasumsikan terpakai seluruhnya di tahun 2015. Berarti apa ini? Kita akan amortisasi semuanya. Equipment ya memiliki masa manfaat 20 tahun. Nah, berarti untuk amortisasi atas kelebihan untuk equipment ya, ini disesuaikan dengan sifat dari si asetnya yaitu equipment-nya. Karena masih memiliki masa manfaat 20 tahun ini juga sama, amortisasinya akan dilakukan selama 20 tahun. Bagaimana dengan notes payable ya? Notes payable ini memiliki waktu jatuh tempo 5 tahun. Nah, ini berarti akan kita amortisasi itu selama 5 tahun ya. Nah, ini kan nilainya ada positif, negatif, positif, positif ya. Dalam konteks dalam konteks yang seperti ini untuk amortisasi kita balik nih. Kalau yang positif amortisasinya akan mengurangi income, tapi kalau yang negatif ini dia akan menambah income ya. Nah, kita buktikan di sini ya. Yang pertama untuk inventory terlebih dahulu ya. Berarti akan kita buat jurnalnya income from Sawo Jajar ya pada investment in Sawo Jajar ya. Oke, sebesar 300 juta itu semuanya. Kemudian yang kedua untuk amortisasi atas other current asset ya. Ini berarti kita akan menambahkan income ya ataupun menambahkan investment itu sebesar 60 juta. Sedangkan untuk yang equipment ya, ini gimana? Untuk yang equipment itu ya kita amortisasi kan ya akan mengurangi income, akan mengurangi investment sebesar 45 juta. Kemudian untuk notes payable ya, ini 60 juta kita bagi 5 ya, berarti pengurangan income-nya hanya sebesar 12 juta ya. Kita akan buat jurnalnya income from Sawo Jajar pada investment in Sawo Jajar ya. Jadi jurnalnya seperti itu.
Kemudian kalau misalnya memang kalian menanyakan ya, boleh nggak sih kalau misalkan memang jurnalnya kita buat satu, boleh-boleh aja ya. Yang penting nanti di sini dibuat analisis perhitungannya ya. Artinya adalah bahwa ini kan tadi ada amortisasi kan, boleh nggak kalau misalnya memang digabungkan ya pada saat perhitungan income allocation? Boleh, sehingga nanti di sini kita hanya akan mendapatkan satu jurnal saja, yaitu investment in sawo jajar pada income from sawo jajar sebesar 603 juta. Nah, itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan jurnal ini? Oke, gampang ya. Oke, satu lagi deh sebelum latihan ya. Ini satu lagi, ini terkait dengan bagaimana ya kalau ternyata investinya memiliki ini akun yang mengakibatkan adanya perubahan di other comprehensive income-nya. Nah, ini yang paling gampang contohnya untuk yang available for sale securities. Dampaknya gimana? Dampaknya juga nanti ini masuk ke dalam other comprehensive income-nya punyanya si investor ya. Nah, di awal Januari 2015 ya, PT Ananda membeli 35% saham PT Balinda. Di sini memiliki pengaruh yang signifikan dengan membayar kas sejumlah 475 juta ya. Pada saat itu, ya book value dan fair value net asset PT Belinda masing-masing sebesar 900 juta dan 1,1 miliar ya. Selisih sebesar 200 juta terjadi karena aset tetap tercatat terlalu rendah. Masa manfaat aset tetap ini 10 tahun ya. Selama tahun 2015, PT Belinda memperoleh keuntungan sebesar 80 juta dan membayar dividen pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 120 juta. Jadi dividennya lebih tinggi dibandingkan dengan si income-nya ya. Sebagai informasi tambahan, Belinda juga mempunyai investasi saham yang diklasifikasikan sebagai available for sale securities yang nilainya mengalami kenaikan sebesar 20 juta ya. Sekarang kita lihat di sini analisisnya. Kepemilikan PT Ananda sebesar 35%. Kemudian cost of investment ya itu sebesar 475 juta. Nah, sekarang kita diberikan informasi mengenai book value dan fair value dari net asetnya si PT Belinda ya. Book value itu kita gunakan untuk apa? Untuk mencatat ya, ini nilai excess ya, cost di atas nilai tercatatnya. Tapi kalau kita mau ini gunakan ya fair value net asetnya PT Belinda ya kita gunakan untuk mencari goodwill ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang excess ya cost over book value of net asset ya. Jadi kita akan tandingkan yang 475 juta dengan yang mana? Dengan yang 900 juta ya. 900 juta kita kalikan dengan 35%, berarti dapat 315 juta. Berarti ada selisih sebesar 160 juta di sini ya. Oke. Kemudian 160 juta itu dialokasikan kemana? Ya, di sini ada apa? Aset tetap ya, yang dinilai terlalu rendah. Berarti apa? Undervalued. Undervalued itu berarti istilahnya kita akan catat positif ya. 200 juta dikali dengan 35%. Dapat 70 juta, sisanya ini dialokasikan ke goodwill sebesar 90 juta. Oke. Kita akan catat di sini ya, berapa ini setiap transaksinya ya. Bagaimana jurnalnya ya, ini yang akan kita catat. Di tanggal 1 Januari 2015 ya, ini berarti investment in Belinda pada cash sebesar 475. Kemudian dividen ya, dividen cash pada investment in PT Belinda sebesar 42 juta dari mana? Dari 120 juta dikali dengan 35%.
Sedangkan kalau untuk yang income ya yang dialokasikan ke PT Ananda dari PT Belinda itu sebesar 28 juta yang akan dicatat investment in Belinda pada income from Belinda sebesar 28 juta. Kemudian jangan lupa di sini kita punya ini ya, ekses atas aset tetap sebesar 70 juta. Ya, ini dialokasikan berarti untuk amortisasinya ya, ini dibagi 10 sebesar 7 juta. Oke, kita akan catat ini mengurangi income. Berarti income from Belinda pada investment in Belinda sebesar 7 juta. Nah, kemudian ada ya, ini transaksi di other comprehensive income-nya si PT Belinda berupa available for sale securities yang memiliki kenaikan ya, itu nilainya sebesar 20 juta. Berarti dampaknya gimana? Dampaknya juga ini akan berdampak kepada si investment sama income-nya si PT Ananda, tetapi ini akan diakui ke dalam bagian other comprehensive income, bukan bagian income di dalam laporan laba rugi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini jurnalnya investment in Belinda pada income from Belinda tapi sebagai OCI sebesar 7 juta. Nah, dari semua transaksi kenaikan income ya, boleh nggak jurnalnya disatukan? Boleh ya. Nah, berarti kita akan catat jurnalnya investment in PT Belinda sebesar 28 juta, kemudian income from Belinda 21 juta, tapi nanti di sini ada porsi yang OCI, nggak boleh disatukan income-nya, mesti harus dipecah atau di breakdown ya. Itu income from Belinda sebagai OCI sebesar 7 juta. Oke, nah biasanya ya terkait dengan transaksi-transaksi ini akan ditanyakan berapa saldo akun investment in Belinda di akhir tahun gitu ya. Berarti kita mesti harus catat ya. Tadi investmentnya dikurangi dengan dividen ya, ditambahkan dengan income. Ya, ini berarti akan kita catat ya nilainya sebesar 461 juta. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba latihan 1 ya. Latihan 1 ini yang nomor 3 saja. Kok 3 sih? Benar nggak? Soal kasus deh ya. Nah, nomor 2 ya. Soal kasus nomor 2, pada awal tahun berjalan ya, P membeli 450.000 lembar saham biasa. Punya S dengan nilai nominal 1.000 ya, nilai parinya 1.000, tapi di sini harganya pada saat itu 3.500.000 per lembar. Total saham S ya yang beredar sebanyak 600.000 lembar. Pada saat pembelian saham ya, saham tersebut ekuitas S terdiri dari modal saham 600 juta, hagio saham itu 1.200 juta atau 1,2 miliar, dan saldo laba 200 juta. Tidak terdapat non-current liabilities pada S. Berarti kita akan akui ini sebagai apa? Sebagai book value of net asset-nya. Nah, tetapi di sini ada ya informasi mengenai aset neto ya dari CS pada saat akuisisi yang diberikan nilai buku maupun nilai wajarnya. Ada current asset, land, kemudian building ya, equipment, current liabilities ya. Oke, building masih dapat digunakan lagi 10 tahun dan equipment masih mempunyai masa manfaat selama 5 tahun. Jika masih ada sisa dialokasikan ke goodwill. Oke, diminta buat jurnal pembelian saham S oleh P. Yang kedua, alokasi selisih nilai ya. Investasi P ke aset netonya S yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai pasarnya. Kemudian yang ketiga ini kita sampai dengan nomor 3 saja, nomor 4 nggak usah ya. Jika S menghasilkan laba tahun berjalan, buatlah jurnal oleh P terkait dengan investasinya di S ya. Oke, coba kalian kerjakan dulu ya. Nanti setelah itu kita bahas. Ini sekitar 10 menit ya, cukup ya.
Oke, silakan dicoba dulu untuk dikerjakan, nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, yang pertama ya, ini kita disuruh apa? Disuruh bikin jurnal pembelian saham oleh P ya. Kita lihat informasinya, P membeli 400.000 lembar saham biasa. Yang kita lihat adalah nanti di sini nilai wajarnya ya, berapa. Berarti 400.000 lembar saham ya, dikalikan dengan, kok gini sih, dikalikan dengan harga ya per lembarnya, 3.500. Berarti kita akan bikin jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti investment in S sebesar benar nggak nih? 1.575.000.000 ya. Kemudian pada cash, nilainya sama ya, 1.575.000.000. Oke. Kemudian apalagi di sini alokasi ya, excess investasi P di aset netonya apa S yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai wajar. Sekarang kita mau lihat ya, berapa nilai nilai bukunya ya. Nilai buku pada saat itu oke, 2 miliar ya. Ini alokasi untuk book value of net asset punyanya siapa? Punyanya si S ya. Itu nilainya berapa? Sebesar 2 miliar. Kemudian porsi ini apa namanya? Porsi kepemilikan apa istilahnya? Ini porsi ini porsi tercatat. Porsi apa ya? Porsi tercatat aset net aset yang diperoleh ya. Ini berarti berapa kepemilikannya? Kepemilikannya kan 450.000 dibagi dengan total yang beredar berapa? 600.000. Berarti 70 berapa persen tuh? 75%. 75% kan? Berarti ini 75% dikali dengan 2 miliar kan? Berarti dapat 1.500.000.000 ya. Ya kan? Habis itu berarti kita mau tandingkan apa? Tandingkan dengan si investment ini kan? Berarti kita mau tandingkan dengan ini kan tadi. Oke. Ini berarti kan kita di sini punya cost of investment. Investment sebesar 1.575.000.000 ya. Berarti ada selisih kan? Selisih atau excess itu sebesar 75 juta. Oke, nah kemudian kita mau catat ya alokasinya kemana gitu kan. Berarti coba di sini. Alokasi, excess,
Ya, itu yang sebesar ini 7 benar nggak? Kemana saja? Di sini ada land ya. Land itu berarti 75% dikali dengan 200 lainnya dapat 225 juta. Kemudian building itu turun ya, 100.000 dikali dengan 75%, 100 juta ya, 100 juta dikali dengan ini 75 juta, ini minus, kemudian apa di sini? Kemudian equipment ya, equipment juga sama minus, ini sebesar 75 juta. Ini sebenarnya angka persentasenya itu hanya ini aja, contoh ya. Padahal dalam kasus ini harusnya kalau 75% itu dia konsolidasi ya. Tapi biasanya di bawah 50%. Jadi nanti di sini dia totalnya berapa? Totalnya pas kan? Ini sebesar 75 juta. Ada goodwill nggak? Ada goodwill nggak? Nggak ada ya. Kita bisa hitung nanti di sini ya. Kalau dengan yang 75%, itu kan berarti 2.100.000 ya, dikalikan dengan 75%, itu hasilnya berapa? Hasilnya 1.575 juta ya kan? Berarti ini mengakibatkan tidak ada goodwill, ya kan? Karena sama ininya, porsi 75%-nya. Kemudian apa lagi yang mesti harus kita lakukan? Oh, bikin jurnal kan? Oke. Kalau enggak income allocation ya. Income allocation-nya gimana? Income allocation ya. Ini berarti si net income-nya siapa? Net income-nya si S ya. S net income itu berapa di sini? S net income, ada nggak keterangannya? Oh, 250 ya. 250 juta dikalikan dengan 75%. Berapa sih? $187.500, Pak. 187.500 ya, oke. Kemudian kita amortisasi kan? Amortisasi apa nih di sini? Land amortisasi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, building berarti kita amortisasi gimana di sini? Dia berapa amortisasinya? Dibagi 10 kan? Iya. Positif negatif? Positif ya. Ya kan? Kemudian berarti tambah equipment kan? Equipment itu 75, dia negatif kan? Dibagi 5 berapa? 15. Tambah 15 juta ya. Berarti income from S-nya berapa? 187.500 tambah 7 ini 500 tambah 15 ya. Berarti 210 juta ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Itu akan kita akui ke dalam jurnal ya. Jadi gimana tuh? Kita akui ke dalam jurnal. Ini kita bikin jurnal ini ya. Dividen terlebih dahulu kan. Dividennya berapa? Di sini. 100 di soal nomor 3 Pak bawah. Bentar dulu. Hilang. Dividennya 100 ya. Berarti kita bikin jurnalnya gimana? Cash. Ada investment. Pada investment in S ya, sebesar 75 juta. Kemudian kita akui income-nya, investment
in S itu sebesar 210 juta pada income from S ya. Sebesar berapa? 210 juta ya. Jadi kalau ditanyakan berapa nilai saldo ya, saldo investment in S di akhir tahun, berarti gimana? 1.575 juta dikurangi dengan 75 juta ditambah dengan ditambah dengan berapa? 210 juta ya. Berarti dapat 1.710. Gini ya. Enggak? Ini pada saat tanggal 31 Desember 2000 berapa di sini? 2000 nggak kelihatan. Ya 31 Desember ya di tahun berjalan. Nah, ini terkait dengan ini ya, pencatatan jurnalnya. Seperti ini tahun berapa ya? Oh, nggak ada ya. Ditanyakan biasanya di akhir tahun berapa nilai saldo investment in S di akhir tahun. Nah, ini terkait dengan pengerjaan soal nomor 2 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya Pak. Tadi kan kalau nggak salah kalau misalnya itu ada goodwill negatif ya Pak, itu maksudnya gimana ya Pak? Apakah pakai akun bergen gen atau gimana Pak? Ya, jadi gini sebenarnya ketika dia memiliki goodwill negatif ya, itu kan nilai investmentnya. Jadi gini, yang saya tahu berarti nilai investmentnya dia akan disesuaikan dengan fair value. Katakanlah gini ya, dia itu mengeluarkan hanya 900.000 ya, padahal istilahnya fair value dari net asetnya itu sebesar 1 juta yang dimiliki. Berarti yang akan diakui adalah investment in S-nya ya itu sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Cash-nya 900.000, nanti baru di situ ada gain from bargain purchase, itu baru boleh mengaku adanya gain 100.000. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan yang di entitas akuntansi itu kan dia pengaruhnya nggak signifikan. Tapi dia itu kayak apa? Gimana sih pengaruhnya dia itu signifikan apa enggak tadi Pak? Yang mana yang ini? Yang entitas akuntansi tadi, tapi kan dia bukan kayak anak sama. Betul. Yang kan, ini bukan? Mana Pak? Yang nomor 2 bukan? Bukan, yang tadi di PPT. Oh, yang PPT. Ya, jadi kalau entitas terkait dengan investasi di entitas asosiasi itu biasanya kepemilikannya 20 sampai dengan 50%. Kalau tadi yang PPT ya, yang 20% itu kan hanya memberikan ataupun memberikan gambaran atas perbandingan ya. Bagaimana kalau misalkan dia perlakuannya cost dan perlakuannya dia dengan menggunakan equity ya. Nah, dengan kepemilikan yang sama tapi treatmentnya beda, ini akan mengakibatkan apa? Treatment atas pencatatan ataupun penjurnalannya juga akan beda juga itu. Itu sih sebenarnya tujuannya hanya untuk itu saja. Tetapi konteks yang kita pelajari di sini sebenarnya adalah kepemilikan ketika dia memiliki pengaruh yang signifikan dengan menggunakan metodenya adalah menggunakan metode equity itu, Adinda. Berarti nggak perlu konsolidasi laporannya gitu ya Pak ya? Konsolidasi laporan keuangan nanti kalau kepemilikannya lebih dari 50%. Itu kita akan pelajari 2 minggu yang akan datang. Iya Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Oh iya, saya udah ngirim latihan ya tentang kombinasi bisnis. Ini lumayan lah buat latihan terkait dengan kuis besok ya. Saya kayaknya nggak usah nganggap kuis ya, latihan biasa aja lah gitu kan. Kesannya kalau kuis kayak ujian, kalian akan tegang ya. Pas nanti malam kalian ini aja relax aja ya. Jadi kalian kerjakan aja soal latihan punya saya ya. Itu kira-kira
sama nggak dengan latihan-latihan sebelumnya? Sama sih sebenarnya, ini hanya untuk menguatkan kalian bagaimana mengeksekusi ya, berapa cost of investment-nya, kemudian ada biaya-biaya ya, biasanya biaya-biaya ini sebagai investment expense atau sebagai pengurang additional paid-in capital ya. Itu yang biasanya agak membingungkan sih di situ. Apalagi misalnya nanti biaya-biayanya banyak gitu ya, itu yang akan di cluster. Kemudian nanti penyajian di neraca dari si ini yang mengakuisisi ya. Nanti apalagi ada biaya-biaya, kita tidak diberikan informasi mengenai laporan laba rugi ya, langsung nanti eksekusi di ini, di mana namanya di rated earnings ya, itu yang kadang-kadang suka bikin salah angkanya ya. Tapi menurut saya sih tidak terlalu susah kalau untuk yang kombinasi bisnis. Ya mungkin istilahnya paling kuisnya ini ya, paling ceritanya atau ada beberapa penyesuaian dari yang sudah kalian pelajari ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke, nanti hasil kuisnya besok itu kalian nanti kirim ke Google Classroom aja ya. Oke, itu saja dari saya ya. Kayaknya tidak ada hal lagi yang mau ditanyakan. Kalian nanti lihat ya, latihan di Google Classroom untuk yang kombinasi bisnis ya. Itu diselesaikan paling lambat jam 6 sore hari ini ya. Supaya kalian bisa belajar yang lainnya atau mau belajar tentang materi kombinasi bisnis yang lainnya juga nggak masalah ya. Keganggu ini apa namanya jaringannya. Oke. Siapa? Sasti, tolong ya minggu depan saya hari Rabu itu menghadiri wisuda, jadi saya nggak bisa ngajari hari Rabu. Kalau hari Kamis kalian full ya? 9 SKS Pak, sementara masih 9 SKS. Oh gitu. Ya. Kalau hari Selasa kalian ada kosong jam berapa? Hari Selasa libur sih Pak. Oh, hari Selasa libur. Nggak ada kuliah. Ya. Oh gitu. Atau kalian mau Selasa atau ini? Selasa atau Jumat enaknya? Jumat aja ya? Mau enaknya Bapak. Ya udah nanti saya itu deh saya kabari ke Sasti ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat mengikuti kuis ya. Ya, Pak. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.